Pria itu mendorong pintu rumah dan langsung terdiam. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun ia melangkah ke tempat tinggal wanita itu. Yang ia lihat hanyalah rumah yang reot dan dingin. Bahkan gaun yang dulu paling disukai wanita itu, kini penuh dengan bercak darah. Dan wanita yang dulu begitu gemar berdandan, sekarang bahkan tak punya sehelai rambut pun di kepalanya. Saat itu pria dipenuhi rasa bersalah. 10 tahun lalu, kakak wanita gugur di medan perang. Sebagai sahabat dekat kakaknya, pria itu memikul tanggung jawab merawatnya. Ia memberi perhatian tanpa celah, bahkan mengukir perhiasan sendiri hanya demi membuatnya tersenyum. Wanita pun jatuh hati, dan suatu hari memberanikan diri bertanya, kapan pria itu mau menikahinya. Namun sejak hari itu, pria tak lagi lembut padanya, bahkan membawa pulang wanita licik ke rumah. Tak disangka, suatu malam saat mabuk ia tidur dengan wanita itu. Keesokan harinya setelah sadar, ia malah menuduh wanita tak tahu malu. Wanita ingin menjelaskan, namun wanita licik yang hanya mengenakan baju tidur muncul, mengumumkan dirinya hamil di depan pria itu, lalu pura-pura jatuh dari tangga, menuduh wanita itu telah mencelakai bayinya. Pria langsung percaya pada kebohongan itu. Demi memberi pelajaran, ia memerintahkan agar wanita dikurung di gudang kayu. Dalam 5 tahun, ia menulis banyak surat dengan darahnya untuk meminta pertolongan, namun tak pernah sampai ke tangan pria itu. Untunglah setiap kali ia dipukuli, putranya yang masih kecil selalu berdiri di depannya melindungi. Suatu hari ketika pelayan hendak melakukan kekerasan, pria itu akhirnya datang. Namun wanita tidak lagi menyambutnya dengan kehangatan. Ia percaya semua penderitaannya adalah perintah pria itu sendiri. Ketika pria mencoba menolongnya bangun, ia justru menghindar. Hal itu membuat pria marah. Ia menuduh wanita menyebabkan wanita licik keguguran, dan bahkan diam-diam melahirkan anak di luar, lalu memaksanya berjalan pulang seorang diri. Di saat yang sama, sang kakek berdoa agar pria bisa memiliki keturunan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang begitu sopan datang. Kakek melihat wajahnya persis dengan pria itu saat kecil. Saat anak itu pergi, kakek mengambil sehelai rambut yang terjatuh, dan membawanya untuk tes DNA. Sementara itu wanita membawa putranya ke rumah pria itu. Namun bocah itu dihalangi di depan pintu, dengan alasan ia anak yang lahir di luar. Jika ingin masuk, maka harus menginjak bara api untuk buang sial. Bocah itu justru menendang bara api jauh-jauh, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Melihat itu pria berkata, jika ingin anak masuk rumah, wanita harus berlutut di aula utama. Wanita pun terpaksa menuruti. Saat itu wanita licik berpura-pura baik hati mengangkatnya, sambil menyuruhnya jangan lagi berharap pada pria itu. Kemudian ia membawa wanita itu ke kamar untuk berganti pakaian. Namun ketika wanita masuk ke kamarnya sendiri, ia langsung terpaku. Kamar yang dulu disiapkan pria dengan penuh kasih, kini sudah menjadi kandang anjing. Melihat pakaian dan makanan anjing yang lebih baik daripada putranya, bocah itu hanya bisa menatap iri. Saat itulah wanita memutuskan untuk membalas dendam. Pada hari pernikahan pria itu dengan wanita licik, ia mengenakan gaun putih masuk ke aula. Meski dihujani caci maki orang-orang, ia tidak peduli. Namun saat pria menamparnya di depan umum, sambil berteriak agar ia tahu diri, wanita akhirnya tak tahan lagi. Ia mengungkapkan semua penderitaan yang ia alami selama ini. Melihat tangan wanita penuh luka, pria mendadak terdiam. Namun wanita licik buru-buru membela diri, mengatakan semua itu adalah hukuman karena melanggar aturan, dan anak itu lahir akibat kesalahannya sendiri. Pria mendengar itu langsung murka. Ia mengeluarkan pistol dan menuntut jawaban siapa ayah anak itu. Wanita pun berkata dengan lantang bahwa bocah itu adalah putra kandungnya. Melihat pria mulai percaya, ia menceritakan seluruh kebenaran, termasuk malam itu ketika pria sendiri yang menyeretnya ke kamar, dan esok harinya digantikan oleh wanita licik. Ucapan itu membuat pria bagaikan disambar petir. Ia berbalik menatap wanita licik dengan tatapan tajam. Wanita licik panik dan berusaha membela